Halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponen. Nah, apa sih itu persamaan eksponen? Kita mulai dengan definisinya terlebih dahulu. Jadi persamaan eksponen itu adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya itu mengandung suatu peubah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ya bagaimana cara penyelesaian persamaan eksponen yang bergantung pada bentuk persamaan itu sendiri. Jadi cara penyelesaian masing-masing bentuknya itu berbeda-beda ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah yang bentuknya a pangkat fx sama dengan 1. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka nilai fx itu sama dengan 0. Kemudian jika bentuknya a pangkat fx sama dengan a pangkat b, nilai fx ini sama dengan P. Lalu bentuk yang ketiga, ketika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, jika bentuknya seperti itu, maka nilai fx-nya ini sama dengan nilai gx. Kemudian yang keempat, apabila bentuknya a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, nah jika seperti ini, maka nilai fx-nya ini sama dengan 0. Jadi jika kalian perhatikan yang dari sini ya, ini kan bilangan pokoknya sama ya, A dan A. Yang ini juga sama bilangan pokoknya, A dan A. Namun yang di sini yang sama bukan bilangan pokoknya, tapi fungsi eksponennya. Eksponennya di sini fx dan di sini juga sama, fx. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contohnya. Ini yang pertama ya, bentuk a pangkat fx sama dengan 1. Disiapkan dua contoh. Contoh yang pertama, diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 3x dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, jika hal ini terjadi di soal, gampang saja, tinggal 1 ini kalian ubah menjadi 5 pangkat 0. 5 ini menyesuaikan bilangan pokok di depannya. Jadi kan semua pangkat 0 sama dengan 1. Jadi karena ini kita ingin menyamakan bilangan pokoknya, jadi di sini diubah menjadi 5 pangkat 0. Nah, kemudian karena sudah sama ini bilangan pokoknya, kita bisa langsung ke fungsi eksponennya. 3x dikurangi 2, bentuk eksponennya di sini ada 3x dikurangi 2, dan ini 0. Jadi 5-nya kita bisa coret atau kita abaikan langsung pangkatnya atau eksponennya yang kita gunakan. Jadi 3x sama dengan 2, ini dipindah ruas ya. Kemudian x sama dengan 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2/3. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini ketika dia 13 pangkat x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 1. Nah, ini kan bilangan pokoknya 13, jadi kita ini ubah jadi 13 pangkat 0. Atau mungkin kalau kalian sudah mahir, ini bisa di skip langkahnya. Dari sini langsung ke sini juga bisa. Jika sudah tidak perlu bantuan dari 13 pangkat 0 ini, kalian bisa hapus bagian ini. Caranya langsung ke cara yang ketiga ini. Maksudnya ini kan yang pertama, kedua, ketiga kan. Nah, ini langkah kedua ini bisa kalian tidak usah cantumkan ya. Tapi kalau misalnya masih perlu bantuan dari langkah yang kedua ini, kalian masih bisa dicantumkan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. X kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, ini kan kita faktorkan, jadi x dikurangi 7, x ditambahkan 2. Nah, sama dengan 0. Jadi kita di sini buat pembuat nolnya, x sama dengan 7 atau x sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya diperoleh negatif 2 dan 7. Nah, kemudian untuk contoh yang bentuknya a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Ini bilangan pokoknya sama, eksponennya atau pangkatnya yang berbeda. Nah, penyelesaiannya gampang saja yang ini. 3 pangkat 5x dikurangi 6 sama dengan 81. 81 ini gimana caranya kita mengubah agar bilangan pokoknya ada unsur 3-nya? Karena yang ini yang di depan kan 3 kan? Nah, yang ini harus kita ubah 81 jadi unsur bilangan pokok di ruas kiri. Nah, karena di sini 3, di sini harus ikut juga 3. Nah, berarti kan 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Jadi kita bisa gunakan ya 3 pangkat 4 ini. Kemudian karena sudah sama ini bilangan pokoknya, kita bisa gunakan 5x dikurangi 6 ini sama dengan 4. Kita gunakan pangkat-pangkatnya saja.
seperti contoh yang sebelumnya ya. Nah, kemudian kan 5x dikurangi 6 sama dengan 4. Negatif 6 kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 5x sama dengan 10. Nah, x-nya ini jadinya 10 per 5 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, semoga sudah bisa dipahami ya yang 3 contoh yang barusan. Kita lanjut ke berikutnya. Persamaan eksponen yang bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini kan A-nya bilangan pokoknya sama, namun pangkatnya berbeda gini ya. Apa namanya fungsinya? Eksponennya berbeda. Gimana kira-kira caranya? Nah, ini kalau di soal yang di sini akar dari 5 pangkat 2x ditambahkan 1 sama dengan 25 pangkat x dikurangi 2. Nah, jika seperti ini, kalian ubah terlebih dahulu. Yang ini, karena ini akar ya, kita jadikan dia bentuknya eksponen yang ada pangkatnya. Jadi 5 pangkat 2x ditambahkan 1, jangan lupa dikurung, kemudian dikalikan setengah. Nah, kalau yang ini kan 25 itu sama dengan 5 kuadrat. Jadi bilangan pokoknya sama ya, 5. Jadi 5 kuadrat dikurung yang ini x dikurangi 2. Nah, kemudian seperti sifat eksponen yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 ya, dan di pertemuan 2 juga ada 5 pangkat setengah dikalikan 2x ditambahkan 1. Jadi ini dikalikan pangkatnya, kemudian yang ini juga sama. Namun di sini karena sudah sama, ini 55 ya, 55 sudah sama, jadi kita bisa coret-coret. Kemudian kita tinggal ambil pangkatnya saja. Di sini pangkatnya setengah dikalikan 2x ditambahkan 1. Yang ini pangkatnya 2 dikalikan x dikurangi 2. Nah, kemudian yang ini dan yang ini kebetulan dia sama setengah dan 2 ya. Ini setengahnya ini dikalikan 2, jadi dapat 1, sedangkan 2 ini dikalikan 2 dapat 4. Atau cara yang paling biasa kalian temukan di SMP itu adalah kali silang. Jadi 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Kalau ini kan ada penyebutnya 1 kan, 1 per 1 sama dengan 1. Nah, kemudian ini 2x tambahkan 1 sama dengan 4 dikalikan x dikurangi 2. Kemudian yang di sini 4x dikurangi 4 kali 2 8, 4x dikurangi 8. Yang di sini adalah 2x ditambahkan 1. Nah, ini 4x-nya pindah ruas ke kiri, jadi dapat 2x dikurangi 4x, dan yang ini satunya pindah ruas ke kanan, jadi negatif 8 dikurangi 1. Nah, kemudian ini jadi negatif 2x sama dengan negatif 9. Jadi x-nya adalah negatif 9 per negatif 2, atau dalam bentuk pecahan campuran 4,5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,5. Kita lanjutkan ya ke contoh berikutnya. Ini ketika dia bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, jika bentuknya seperti ini, contohnya itu adalah 2 pangkat 2x dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2x dikurangi 4. Jadi bisa kalian lihat ya, pangkatnya sama, 2x dikurangi 4, namun bilangan pokoknya berbeda. Nah, tadi kan sudah dijelaskan jika bentuknya seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita gunakan pangkatnya ini, pangkatnya 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 4, ini dipindah ruas ke kanan, kemudian x-nya sama dengan 2. Diperolehlah HP sama dengan 2. Nah, kemudian tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 4x dikurangi x kuadrat sama dengan 7 pangkat 4x dikurangi x kuadrat. Nah, ini kan pangkatnya sama juga ya, namun bilangan pokoknya berbeda. Ada 5, ada 7. Sama saja caranya seperti yang contoh 1 ini. Jadi, kita gunakan pangkatnya sama dengan 0. 4x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian ini karena bentuknya seperti ini, kita keluarkan x-nya. X dikalikan 4 dikurangi x. Jika kalian ingin mengetes kembali sudah benar atau belum sih ini, kalian bisa gunakan seperti ini. X dikalikan 4, 4x. Kemudian x dikalikan negatif x kuadrat. Benar ya? Nah, kemudian kita buat pembuat nolnya. Berarti ini x sama dengan 0, atau ini 4 dikurangi x sama dengan 0.
Jadi diperoleh X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi ada dua HP-nya. Himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan 4. Kita lanjut ya ke bentuk yang kelima. Nah, sudah hampir selesai nih, ada 6 bentuk saja di persamaan eksponen itu. Nah, yang kelima maksud Miss, yang kelima adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, kalau yang ini Hx-nya sama, namun eksponennya atau pangkatnya itu berbeda. Ini Fx, sedangkan yang lagi satu Gx. Nah, kalau bentuknya seperti ini ada banyak kemungkinan, yaitu ada A, B, C, D. Yang pertama, Fx sama dengan Gx, jadi pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini. Kemudian Hx sama dengan 1, Hx itu yang ini ya, Hx-nya sama dengan 1. Yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0 dengan Fx dan Gx-nya positif. Kemudian yang D, Hx sama dengan negatif 1. Fx dan Gx-nya keduanya ganjil, atau Fx dan Gx-nya keduanya genap. Jadi kalau yang C, Fx dan Gx-nya positif ketika Hx sama dengan 0, dan yang D, Hx sama dengan negatif 1, Fx dan Gx-nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Kemudian yang terakhir persamaannya A kapital A pangkat Fx kuadrat ditambahkan B kapital A pangkat Fx ditambahkan C sama dengan 0. Nah, jika bentuknya seperti ini, A kapital, B kapital, dan C kapital ini bilangan real dengan A ini tidak sama dengan 0. Maka penyelesaiannya dengan cara mengubah persamaan eksponen ini menjadi persamaan kuadrat. Ini harusnya AY kuadrat ya, tanpa tambah. AY kuadrat ditambahkan BY ditambahkan C sama dengan 0. Dengan Y sama dengan A pangkat Fx. Contoh, persamaan eksponen berbentuk Hx pangkat Fx, Hx pangkat Gx. Ini bentuk yang kelima. Jadi ini harus dengan seksama ya melihat contohnya, karena ini merupakan salah satu dari persamaan yang agak rumit, yang nomor 5 dan 6. Sedangkan nomor 1 sampai dengan 4 persamaan eksponennya, Miss yakin kalian sekali baca atau berulang kali coba latihan soalnya pasti dengan mudah memperoleh himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau yang seperti ini x kuadrat dikurangi 9x ditambahkan 19 pangkat 2x ditambahkan 3 sama dengan x kuadrat dikurangi 9x ditambah 19 pangkat x dikurangi 1. Kalian bisa lihat ya, ini hx-nya yang sama, ini fx, dan ini gx. Jadi di sini Miss tulis di sini hx-nya x kuadrat dikurangi 9x ditambah 19. Ini fx-nya sama dengan 2x ditambah 3. Gx-nya x dikurangi 1. Ada berapa kemungkinan tadi? Ada 4 ya. Ini kemungkinan yang A. Fx sama dengan gx. Jadi 2x ditambahkan 3 sama dengan x dikurangi 1. Berarti kan 2x dikurangi x dapat x, negatif 1 dikurangi 3 dapat negatif 4. Kemudian kemungkinan yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya yang mana? Ini ya, x dikurangi x kuadrat dikurangi 9x ditambahkan 19. Nah, jika seperti ini, karena dia sama dengan 1 dipindah ruas ke sini jadi 18, kita faktorkan. Jadi kita peroleh nanti x sama dengan 6 atau x sama dengan 3. Kita lanjut yang C. Ini untuk Hx sama dengan 0. Jadi x kuadrat dikurangi 9x ditambah 19 sama dengan 0. Jadi di sini bentuknya x sama dengan 9 ditambahkan akar 5/2 atau x sama dengan 9 dikurangi akar 5/2. Jika ada yang bertanya, Miss kenapa dapat x-nya itu seperti itu? 9 tambah akar 5/2 dengan 9 dikurangi akar 5/2. Jadi itu diperolehnya dari pemfaktoran ya. Dari pemfaktoran, tapi karena soalnya kurang bagus di sini, jadi ada akar-akarnya, ya. Kemudian untuk yang pertama, untuk yang bagian ini dulu ya, 9 ditambahkan akar 5/2, diperoleh bahwa fx kita substitusi ya ke fx-nya ini.
ke fx-nya kita substitusi, jadi 2 dikalikan 9 ditambah akar 5 per 2 ditambahkan 3. Jadi fx ini x-nya kita substitusi jadi 9 ditambahkan akar 5 per 2. Nah, hasilnya positif. Kemudian yang kedua, gx-nya hasilnya juga sama, positif. Yang gx ini substitusinya ke gx yang ini ya. Fx-nya yang ini, gx-nya yang ini. Jadi karena keduanya positif, berarti x sama dengan 9 ditambahkan akar 5 per 2 adalah penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut ke yang x9 dikurangi akar 5 per 2. Nah, ini substitusinya sama. Yang pertama ke fx, kemudian yang kedua ke gx. Jadi sama-sama positif. Jadi karena mereka berdua positif, berarti x sama dengan 9 dikurangi akar 5 per 2 juga merupakan penyelesaian. Kita lanjutkan yang D. Ini x kuadrat dikurangi 9x ditambahkan 19 sama dengan negatif 1. Kemungkinan yang terakhir kan hx-nya sama dengan negatif 1 ya, makanya di sini negatif 1. Kita bawa ke ruas kiri jadi 20, kita faktorkan jadi x dikurangi 5 dikalikan x dikurangi 4, jadi diperoleh x sama dengan 5 atau x sama dengan 4. Nah, karena sudah mendapatkan dua kemungkinan x-nya, kita substitusi sekarang ke dalam fx dan gx. Nah, substitusi yang pertama dari fx-nya 2 pangkat 5 ditambahkan 3 sama dengan 13. Jadi ganjil ya. Yang kedua 5 dikurangi 1 genap. Nah, otomatis x sama dengan 5 ini bukan merupakan penyelesaian. Ini beda-beda ya. Ini ganjil, ini genap. Sedangkan yang kedua untuk x sama dengan 4-nya, ketika substitusi ke fx dia diperoleh ganjil, substitusi ke gx diperoleh juga sama ganjil. Jadi karena fx dan gx ganjil, untuk x sama dengan 4, maka x sama dengan 4 ini merupakan penyelesaian. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung langkah yang contoh bentuk eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi kan tadi sudah ada a, b, c, d ya langkahnya, ada 4 kemungkinannya. Jadi kita dapat peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah negatif 4, 3, 4, 6, 9 dikurangi akar 5 per 2 dan 9 ditambahkan akar 5 per 2. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa dapat negatif 4, 3, 4, 6, 9 dikurangi akar 5 per 2 dan 9 ditambahkan akar 5 per 2, bisa disimak slide yang sebelumnya ya. Atau Miss kembalikan dulu. Nah, yang ini untuk x sama dengan 4-nya penyelesaian, kita sudah peroleh 4. Kemudian ini 9 ditambah akar 5 per 2 dan juga 9 dikurangi akar 5 per 2. Kemudian yang ini x sama dengan negatif 4, x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jadi jika dikumpulkan semuanya, kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4, 3, 4, akar 6, 9 dikurangi akar 5 per 2, 9 ditambah akar 5 per 2. Ya, kita lanjut ke contoh terakhir. Ini untuk bentuknya A kapital, A pangkat fx pangkat 2 ditambahkan B A pangkat fx ditambahkan C sama dengan 0. Nah, jika seperti ini bentuknya, jadi kita olah-olah dia. Ini kan 5 pangkat 4x dikurangi 3 ditambahkan 25 pangkat 3 dikurangi 2x sama dengan 30. 5 pangkat 4x dikurangi 3 sama ditambahkan 5 pangkat 2. Ini 5 pangkat 2 ini berasal dari 25. Pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 30. Ini pindah ruas ya, sama dengan 0. Kemudian, ini masih sama. Yang ini yang diolah. Dikalikan ya, 2 kali 3, 6. Dikurangi 2 kali 2, 4x. Dikurangi 30. Kemudian yang ini kita pecah. 5 pangkat 6 dikurangi 4x kita pecah. Jadi 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3 dikurangi 4x. Jadi karena kalau misalnya bentuknya seperti ini kan pangkatnya dijumlahkan, 3 ditambahkan 3, 6 dan negatif 4x. Kemudian jadi diperoleh yang ini 5 pangkat 3 dikalikan 5, ini negatifnya dibawa keluar,
agar sama bentuknya dengan yang ini, 5 pangkat 4x dikurangi 3. Jadi ini bentuknya 5 pangkat negatif 4x dikurangi 3 sama dengan negatif 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan 5 pangkat 4x dikurangi 3 itu adalah P. Jadi bentuk persamaannya itu kan jadinya P ditambahkan 5 pangkat 3, P pangkat negatif 1, yang ini, dikurangi 30. Jadi diperoleh P ditambahkan 125 dari 5 pangkat 3 ya, dikalikan 1 per P dikurangi 30 sama dengan 0. Jadi P ditambahkan 125 per P dikurangi 30 sama dengan 0. Jadi ini dikuadratkan, jadi diperoleh P kuadrat ditambah 125, ini P-nya jadi hilang, karena P per P jadi 1 ya, jadi 125 dikurangi 30P, ini dikalikan P dia, ruas kiri dan kanannya. Kemudian difaktorkan, diperolehlah P sama dengan 25 atau P sama dengan 5. Nah, belum berhenti sampai di sana, ini masih ada lanjutannya ya. Untuk P sama dengan 25 didapat 5 pangkat 4x dikurangi 3 sama dengan 25. Jadi ini samakan bilangan pokoknya 5 kuadrat. Kemudian 4x dikurangi 3 sama dengan 2, diperolehlah x-nya sama dengan 5 per 4. Kemudian untuk P-nya sama dengan 5, diperolehlah 4x dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi ini 5 pangkat 1 ya. Oleh sebab itu yang di sini dicantumkan 1. Nah, kemudian ini 4x sama dengan 4, x-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya, ini agak jarak jauh dia, LDR, adalah 1,5 per 4. Jadi ada himpunan penyelesaiannya 1 dan 5 per 4. Nah, mungkin demikianlah materi kita hari ini, semoga bisa dipahami dan semangat juga belajarnya. Jangan sampai karena belajar di rumah menjadikan anak-anak jenuh. Lebih berkreasi lagi, mungkin kedepannya misalkan membuatkan tugas berupa project video ya, yang bisa kalian upload ke sosial media kalian, dan itu masih pertimbangannya Miss. Tentunya di fungsi eksponen ini akan Miss berikan semacam tugas seperti itu. Nanti akan Miss pikirkan kembali, akan Miss informasikan jika sudah ya. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan hubungi Miss, jangan malu untuk bertanya, dan jangan juga sungkan untuk bertanya dengan teman sekelas kalian. Bertanya boleh, asalkan jangan menjiplak jawaban teman sepenuhnya. Karena Miss mengecek tuh yang mana yang jawabannya jiplak, Miss tahu banget nih sampai titik komanya pun sama ya. Semangat belajarnya. Demikian pertemuan hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.